Udara di dalam labirin sangat dingin dan berbau besi berkarat. Dindingnya terbuat dari batu hitam yang lembab, ditumbuhi lumut yang seperti urat hidup. Setiap langkah bergema, seperti sesuatu yang mengikuti dari belakang. Andra menempelkan tangannya ke dinding, mencoba mengikuti jalur agar tidak tersesat. Namun semakin lama berjalan, lorong terasa berubah bentuk. Jalan yang tadinya lurus mendadak bercabang. Pintu yang tadi dilewati lenyap, digantikan oleh tembok buntu. Lalu suara itu tiba-tiba datang, geraman berat, rendah, seperti dada yang dipenuhi batu. Suara napas kasar terdengar semakin dekat. Andra menoleh, dan dari kejauhan terlihat sepasang mata merah menyala di kegelapan. Monster itu tinggi, tubuhnya berlapis daging yang sobek-sobek, dan lengannya menjulur panjang dengan cakar berkilat. Setiap kali kakinya menghantam lantai batu, seluruh labirin berguncang. Andra berlari, nafasnya terengah, jantungnya memukul tulang rusuk seperti palu. Setiap belokan hanyalah perjudian, apakah Andra akan menemukan jalan keluar, atau justru semakin dekat ke mulut monster. Teriakan melengking menggema, dan suara dinding bergeser terdengar di sekelilingnya. Labirinnya hidup, berubah bentuk untuk menjebaknya. Jalan yang baru saja terbuka kembali tertutup oleh batu yang saling menyatu. Andra terhenti di persimpangan. Dari kiri terdengar suara air menetes, dari kanan terdengar derap langkah berat monster. Tidak ada waktu untuk berpikir panjang. Dia memilih jalan kiri, berharap bukan keputusan terakhirnya. Tapi ketika berbelok, dia menemukan sebuah pintu kayu tua dengan ukiran aneh, satu-satunya benda yang tampak asing di antara dinding batu. Dia meraih gagangnya, tapi terdengar suara geraman tepat di belakang. Nafas panas monster itu menyapu tengkuknya. Dengan seluruh tenaga, dia mendorong pintu. Entah menuju kebebasan atau perangkap yang lebih dalam lagi, sebelum cakar itu merobek punggungnya. Pintu kayu itu akhirnya terbuka dengan suara berderit panjang. Andra langsung menerobos masuk, menutupnya secepat mungkin. Namun suara cakaran menggores kayu terdengar dari balik pintu. Di dalam ruangan, suasana terasa berbeda. Dindingnya dipenuhi ukiran simbol-simbol aneh yang berpendar samar, seolah cahaya dari dunia lain. Lantai di tengah ruangan memiliki lingkaran besar dengan garis-garis rumit, seperti sebuah peta, atau apakah mungkin jalan keluar. Andra menunduk, menyentuh simbol di lantai. Tiba-tiba, labirin bergema, dan lorong-lorong bergetar. Dari kejauhan, terdengar raungan marah sang monster, lebih keras dari sebelumnya. Pintu di belakang mulai retak, kayu patah sedikit demi sedikit. Mata merah monster sudah menyala menembus celah pintu. Andra panik. Dia menggesekkan tangannya di sepanjang simbol di lantai, hingga tiba-tiba salah satu ukiran menyala terang. Lingkaran itu terbuka, membentuk lorong spiral yang menurun ke bawah. Angin dingin menyembur dari dalamnya, seolah menariknya. Tanpa berpikir panjang, dia melompat masuk. Tubuhnya meluncur di lorong gelap yang seakan tak berujung. Suara monster menggema di belakangnya, terdengar seperti teriakan terputus oleh jarak. Setelah beberapa detik yang terasa seperti selamanya, Andra terjatuh ke tanah berumput, di hadapannya terbentang hutan hijau lebat, dengan sinar matahari menembus dedaunan. Labirin itu sudah hilang. Andra menoleh ke belakang. Tidak ada pintu, tidak ada lorong, hanya batang pohon besar. Seakan labirin itu tidak pernah ada. Namun, dari dalam batang pohon terdengar suara lirih, napas berat, teredam, menunggu kesempatan.